Next. Lalu ada rekan saya yang pertama, Musyafa Rizky Habibur Rahman. Itu kontak media sosialnya itu. Terus di bagian profil itu ketutupan lagi, Mut. Saya Musyafa Rizky Habibur Rahman, biasa dipanggil Mus. Saya bacakan aja. Lahir di Semarang 19 Oktober 2002, memiliki kemampuan dalam mengurusi bendahara, berkoordinasi dengan baik, dan lulus dalam menghadapi segala hal. Pendidikannya dari SMA Negeri 2 Purwokerto, dan sekarang berada di Fisika Universitas Gadjah Mada. Pencapaiannya, Taekwondo Open Turnamen 2016, Lomba Fisik Fun Game Mobile Legends KMF UGM 2020, M2 Special Turnamen Mobile Legends ITB 10 UGM 2021. Pengalaman organisasi, bendahara organisasi pramuka SMA 2018-2019, bendahara komunitas coaching UGM 2020 sampai sekarang, himpunan mahasiswa fisika UGM Departemen Kewirausahaan. Pengalaman panitianya adalah bendahara kemah blok tingkat SMA, divisi Perkap Fisik Award, lalu bendahara acara kunjungan alumni SMADA. Skillnya koordinasi, kebendaraan, keluasan. Hobinya ini sepertinya bertualang, video game, dan apa ini satunya? Gambar tas itu. Oke, next. Kemudian ada ini Mutia Fauzia Maulida yang presentasi ini sendiri, yang sedang present layarnya ini. Kontaknya ada di bawah tuh. Terus profil singkatnya, nama saya Mutia Fauzia Maulida, biasa dipanggil Mutia. Lahir di Yogyakarta 5 Juni 2001. Memiliki kepribadian individual di berbagai hal seperti komunitas yang baik, aktif dalam kerja tim, serta suka mencoba hal baru. Pendidikannya dari SMIT Ihsanul Fikri Magelang, sekarang di Prodivisi UGM. Capaiannya tim Olimpiade Sains Nasional bidang matematika, juara 1 LCC 4 pilar antar SMA swasta se-Jawa Tengah. Pengalaman organisasi, Duta Quran 2017, OSIS anggota Divisi Keamanan dan Ketertiban 2018 sampai 2019. Lalu sekarang di Himpunan Mahasiswa Fisika UGM, Departemen Kewirausahaan juga sama seperti Musyafa tadi. Berpengalaman kepanitiaan, divisi acara Big Event tahunan SMA, Sekretariatan PPDB SMA 2020, lalu Dividen Divisi Humas Fisik Award. Skillnya manajemen yang baik, komunikasi, dan koordinasi. Hobi membaca, musik, dan apa ini memasak sepertinya. Oke, next. Lalu ada Zaida Latifa, kontaknya ada di bawah. Terus profil singkatnya, nama Zaida Latifa, biasa dipanggil Zahid, lahir di Salatiga 24 Oktober 2002. Memiliki kemampuan berpikir kritis dan kreatif, memiliki kepribadian yang tenang, jujur, bertanggung jawab, dan mampu bekerja dengan baik dalam tim. Pendidikan dari SMA Negeri 1 Salatiga, dan sekarang di Prodivisi Universitas Gadjah Mada. Capaiannya, peserta Panagama Rally 15, kegiatan pendidikan di lingkungan, dan lomba-lomba jelajah hutan tingkat SMA, sederajat se-Indonesia. Ini diselenggarakan oleh Mapala Agama Fakultas Kehutanan UGM. Pengalaman organisasinya, Sispala PLG Jaga Bumi 28, 2018 sampai 2020, dan sekarang di Himpunan Mahasiswa Fisika UGM Departemen Humas. Pengalaman kepanitiaan tim kreatif Diksar PLG Jaga Bumi, lalu dan tim kreatif Fisik Award. Skillnya berpikir kritis, sikap positif, dan teamwork. Hobi membaca,
menonton film sepertinya, dan backpacking, bertualang sepertinya gitu. Next. Yang terakhir ada Marita Vidya Latifa, kontaknya di bawah, dan ini dia juga punya menulis buku yang judulnya Seterangan, katanya mau promosi tadi. Terus profil Marita Vidya Latifa, biasa dipanggil Marita, lahir 17 Maret 2003, mudah bergaul, mampu mengatur waktu dengan baik, masuk di prodi fisika tetapi menyukai sastra, cinta kata, puisi, hujan, senja, dan pendidikan SMA Negeri 1 Sragen, lalu sekarang di prodi fisika Universitas Gadjah Mada. Pencapaian juara 3 Musobaqah Tartil Quran UGM, beserta ikhtibar 5 juz tahfidzul Quran Kabupaten Sragen, kontributor lomba cerita mini, graf, literatur. Pengalaman organisasi, anggota Forum Kepenulisan dan Literasi, Sekolah Menulis Sragen, mahasiswa Sragen Gadjah Mada, Maska, PMKM FEPA UGM, Biro MSDM, Manajemen Sumber Daya Mahasiswa, dan Kemajendekia Departemen Penelitian. Pengalaman kepanitiaannya, panitia Masda mengabdi divisi berkonsum tim volunteer, dan pengajar atau guru TPQ desa setempat. Skillnya kepenulisan, leadership, dan public speaking. Hobi menulis dan musik. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang anunya belum ya, belum ada yang apa bahan yang apa namanya interestnya kelompok belum ada ya, baru profil tim aja. Iya Pak. Oke. Baik, terima kasih untuk kelompok ini. Mungkin untuk saran kelompok yang lain, ini mungkin di headlight yang tanda kutip lebih kepada tim development-nya ya. Jadi kalau tadi yang dilihat di kelompok pertama kan lebih ke profil orang-orangnya. Jadi kalau bisa nanti lebih ke arah ini timnya itu punya kemampuan seperti apa toh gitu. Jadi pengen lihat itunya ya. Jadi bukan individualnya gitu. Oke, berikutnya kita ke kelompok kedua. Ini di daftar saya kita coba panggil Dian Sekar Ambarwati. Mbak Dian, apakah monitor? Apa suara saya masuk, Pak? Masuk, ya. Silakan. Sebentar ya, Pak. Ya, silakan, enggak apa-apa. Ditunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Sekar, ingin mempresentasikan hasil CV dari kelompok kami. Next, Din. Yang pertama ada Febi Rizka Anisya, bisa dipanggil Febi, asalnya dari Nganjuk, Jawa Timur. Febi itu punya ketertarikan di bidang sosial dan baris berbaris yang disalurkan melalui ekstrakurikuler dan sempat mengikuti beberapa perlombaan dan kepanitiaan pada saat SMA dan sekarang aktif dalam BEM-KM FMIPA UGM di Kementerian Sosial. Lanjut, Din.
Sebagian besar keluarganya juga memiliki bisnis catering, mulai dari makanan kotak, jajanan pasar, jajanan lebaran, hingga makanan untuk pernikahan. Walaupun bukan bisnis besar, tapi di situ Feby memiliki ketertarikan dalam bisnis makanan. Pengalaman Feby dalam bidang tersebut mungkin belum banyak, tapi Feby pernah berjualan jajanan di sekolah saat acara bazar dan menghasilkan respon yang baik. Sebagai penyemangat dan motivasinya, Feby selalu mengingat bahwa apa yang kita usahakan akan menjadi cerminan hasil dari usaha kita. Dan jika perjalananmu telah sampai pada rasa di mana kita menilai bumi sedang kekurangan orang baiknya, yang sudah jadilah salah satunya. Next, Din. Yang kedua ada Novira Rizky Hardian. Bisa dipanggil Novira, berasal dari Klaten, Jawa Tengah. Hobinya membaca, olahraga, sama nonton film. Pengalaman organisasinya yaitu sebagai panitia Natal PMK MIPA 2020 di divisi Danus yang memiliki tugas untuk mencari pemasukan atau dana untuk acara tersebut di masa pandemi seperti ini, dan sekarang aktif dalam organisasi Himavi di Departemen Medinfo. Novira merupakan seorang yang sangat tertarik dalam hal baru. Yang ketiga ada saya. Sejak sekolah, Novira sudah memulai bisnis kecil-kecilan, mulai berjualan alat tulis dengan target customer awal teman-temannya sendiri, lalu mencoba berjualan makanan-makanan berat dan ringan sampai produk olahraga. Moto hidupnya selalu ada kesempatan bagi yang mau berjuang. Next, Din. Yang ketiga ada saya sendiri, Dian Sekar, bisa dipanggil Dian atau Sekar, asalnya dari Jogja, hobinya olahraga sama suka makan pedas. Next, Din. Pengalaman organisasi, pernah menjabat sebagai ketua Kader Saka Bakti Husada waktu SMP. Terus yang kedua aktif di Karang Taruna Tunas Muda. Yang ketiga aktif dalam anggota LSIS di Departemen Community Development. Dan yang keempat aktif dalam kader kesehatan masyarakat di desa. Saya juga pernah jualan online, mulai dari jualan pakaian, aksesoris, tas, parfum, makanan, hingga minuman. Saya juga pernah mengikuti webinar kewirausahaan Kamadiksi KIPK 2020, webinar Public Speaking Training 2020, dan webinar Women Wills atau strategi bisnis yang tepat. Kesibukan saya selain kuliah saat ini, saya juga bekerja sebagai asisten tenaga teknis kefarmasian di salah satu apotek daerah Imogiri, dan saya juga sedang belajar bela diri. Sebagai motivasi saya dalam belajar maupun berwirausaha, saya ingin meringankan sedikit beban keluarga, dan saya ingin membanggakan kedua orang tua saya dan prestasi saya. Salah satu quotes yang selalu saya adalah, setiap manusia akan sukses dengan caranya sendiri-sendiri. Tetap berjuang walaupun sempat dipatahkan, jangan pernah putus asa, karena dari kegagalan kita belajar apa arti sebuah perjuangan. Karena yang terbaik menurut kita belum tentu yang terbaik menurutnya. Dan jadilah dirimu sendiri dalam versi terbaikmu. Next, Din. Yang keempat ada Lazima Ratika Sari. Bisa dipanggil Lazima, Tika, asalnya dari Ngawi, Jawa Timur. Di mana terdapat banyak tempat wisata yang menawarkan keindahan alam dan juga makanan yang unik, namun masih belum dikenal secara luas. Dari sini saya tertarik dengan bidang kuliner.
dengan membuat inovasi baru, sebuah inovasi makanan yang menggabungkan unsur karakteristik daerah saya dengan bahan makanan lain agar ikut mengembangkan wisata di daerah saya. Pengalaman saya dalam berorganisasi pernah menjadi anggota panitia kelompok penyelenggara pemungutan suara, mengikuti organisasi BMKM FMIPA UGM di Kebirauan MSDM, menjadi moderator pada SPD1 yang merupakan proker MSDM BMKM FMIPA, menjadi panitia Fisik Award di Divisi Humas. Yang terakhir ada Dinda Triprayoga. Bisa dipanggil Dinda, asalnya dari Klaten, Jawa Tengah. Dinda ini lahir di keluarga yang mata pencahariannya sebagai petani dan pedagang, menjadikan Dinda anak yang tergolong mandiri dan pintar untuk mencari peluang untuk mendapatkan penghasilan di samping kegiatan kuliahnya. Sejak kecil, Dinda suka dengan kegiatan berdagang. Dia mulai berdagang sejak duduk di bangku SD tanpa paksaan dari orang tuanya. Dinda suka menjual semua makanan atau barang yang Dinda suka. Misalnya dari buku, alat tulis, makanan, minuman, roti, dan aksesoris. Maka dari itu, Dinda sangat tertarik untuk meningkatkan kemampuan kewirausahaan Dinda di bidang makanan dan barang. Pengalaman organisasinya, organisasi daerah Klaten, divisi briefing, diberi amanah untuk mengisi podcast dan acara sosialisasi di SMA atau MA yang tersebar di Kabupaten Klaten. Yang kedua ada Himavi, Departemen Minat dan Bakat, dan di sela-sela kegiatan kuliahnya, Dinda juga mencari sampingan kegiatan sebagai pendamping belajar anak-anak SD di desanya dan berjualan berbagai barang dan makanan. Semua orang pasti punya cerita menuju suksesnya sendiri-sendiri, tergantung kita mau berusaha atau tidak. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, berarti ini kelompoknya berapa tadi jumlahnya? Banyak juga ya? 5 orang, Pak. 5 orang, oke. Ya, kelompok ini bisa lebih, tanda kutip, menjual begitu ya, profil yang tidak hanya kita tahu dari CV formal, tapi sesuatu yang bisa kemudian orang terpantik untuk melihat ini bisa diarahkan kemana gitu ya. Oke, kita coba kelompok berikutnya. Kelompok berikutnya, terima kasih atas presentasinya. Kita panggil sekarang Tri Wahyu Putra. Apakah mau monitor? Baik, Pak. Ya, Pak, sorry Pak, itu yang di chat ada yang volunteer Pak. Oh, ini volunteer, oke. Bentar, sorry, belum kelihatan. Oh ya, sorry, Mas Tri Wahyu, mungkin setelah itu ya. Kita kasih privilege yang mau volunteer. Mas Tarangga Arif. Baik Pak, saya izin share screen. Yap, silakan. Setelah ini Mas Tri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, selamat siang teman-teman. Berikut CV anggota kami. Langsung saja ke Gusti Kolom Bramanda. Di sini kelompok kami akan menjelaskan anggota masing-masing ya. Dari saya yaitu Gusti Kolom Bramanda Bagaskara. Untuk Prodi Ilmu Komputer UGM 2019. Untuk pengalaman yang saya punya, untuk pengalaman organisasi, saya di UGM mengikuti organisasi KMHD sebagai kepala departemen media. Selanjutnya adalah organisasi Gama Cendekia sebagai wakil kepala departemen media. Terus di himpunan mahasiswa ilmu komputer UGM sebagai anggota divisi kewirausahaan. Untuk event sendiri saya pernah mengikuti event Nyepi Kampus, yaitu acara dari KMHD sebagai koordinator divisi PDD. Dan juga adalah Cendekia Camp dari acara dari organisasi Gama Cendekia sebagai koordinator divisi media. Terus untuk HBKI sebagai proker dari Himakom sebagai anggota divisi PDD.
Untuk pengalaman kerja, saya biasanya freelance graphic dan logo designer, tapi nggak sekeren namanya. Biasanya cuma ada orang nanyain bisa mesen ini, terus saya jawab iya, terus nego-nego harga dan seterusnya gitu. Untuk skill, soft skill itu saya hard work, teamwork, creativity, sama open-minded. Untuk hard skill, saya bisa melakukan graphic designer, bisa menggunakan Java dan SQL, bisa juga menggunakan PHP, CSS, dan JavaScript, terus bisa melakukan video editor. Untuk interest, saya tertarik pada bidang graphic design dan software development. Terima kasih, sekian dari saya. Oke, selanjutnya saya sendiri, lalu Tarangga Gunawan, biasa dipanggil Tarangga. Saya prodi ilmu komputer angkatan 2018. Untuk pengalaman organisasi saya adalah pernah di kepala Departemen Media dan Jurnalistik di Universitas Ilmiah Interdisipliner tahun 2020. Sekarang sedang menjabat sebagai Wakil Ketua LCS tahun 2021. Sedangkan untuk pengalaman Android developer part-time di PKL Sendiri Energy, dan sekarang sedang magang di Data Science di Cerapit. Sedangkan untuk event experience, pernah jadi ketua training for staff student League 2020 punya Universitas Science, dan juga koordinator perlengkapan UPI National 2019 milik organisasi UPI. Dan untuk achievement saya menerima data science scholarship di Kilapan Box, publikasi di CSE UIN Geli Jaga, juara 3 paper Omicron 4, dan juga pernah kesempatan di semifinal di kampus SDGs Challenge. Sedangkan untuk skill saya sendiri, soft skill saya teamwork, data time management, sedangkan hard skill saya bisa buat desain dengan Adobe Illustrator, penggunaan Python, terus machine learning bisa pakai TensorFlow, dan juga SQL, terus Pentaho juga, dan juga Android development. Untuk interest saya sendiri, saya tertarik dengan penelitian, khususnya di bidang machine learning. Untuk anggota ketiga, maaf karena mic rusak, jadi saya mewakili. Anggota ketiga kami namanya Gian Abisa Pratama Abiano, biasa dipanggil Gian. Untuk organisasinya adalah anggota game development OMATI, sedangkan untuk pengalaman eventnya adalah partisipan di game development training di UNS tahun 2019. Nah, untuk skillnya sendiri adalah hard work, teamwork, dan open-minded, sekaligus juga time management. Dan untuk hard skillnya bisa Java, SQL, dan C++. Nah, untuk interestnya sendiri adalah dia tertarik terhadap pembuatan dan pengembangan game. Oke, bisa lanjut. Perkenalkan, nama saya Emmanuel Bayu, dan saya sekarang sedang menempuh pendidikan di program studi ilmu komputer angkatan 2019. Next. Nah, untuk pengalaman organisasi sendiri, saat ini saya menjabat sebagai Wakil Ketua Divisi Minat dan Bakat Himakom UGM, yang kebetulan saya masuk di Himakom UGM itu tanggal 2019. Lalu juga saya masuk ke dalam bagian unit Selam UGM. Saya masuk pada tahun 2020, dan pada tahun ini saya diamanahi sebagai pengurus harian bagian bendahara. Untuk event experience sendiri, saat ini saya sedang menjalani sebagai ketua Computer in Action 2021. Lalu juga pada tahun 2019 saya menjadi koordinator fundraising untuk Division War. Lalu saya juga pernah mengikuti lomba data mining Unforcom 2020 yang diselenggarakan oleh Universitas Diponegoro. Untuk work experience, sekarang saya sedang menjalani internship di Indonesia Direct, startup yang bergerak pada bidang ekspor, sebagai business analyst. Untuk interest saya memiliki ketertarikan dalam data science, machine learning, deep learning, dan yang terakhir product development, karena saat saya internship di Indonesia Direct tadi. Untuk soft skills, saya memiliki jiwa teamwork, leadership, open-minded, dan juga skill communication. Untuk hard skill sendiri, saya bisa menggunakan Python, membaca data, dan juga menggunakan SQL. Saya Gatot Hermawan Nugroho dari Prodi Ilmu Komputer MIPA UGM. Next. Pengalaman saya dalam organisasi itu ada di divisi media UGM dan sebagai main film di GMCO UGM.
Dan pengalaman saya di event itu menjadi anggota DDD dalam pameran Angkatan Besar, menjadi seniman dalam pameran Penagama, dan menjadi pemusik dalam perayaan Natal di PMK MIPA. Interest saya yakni graphic design, game design, dan machine learning. Skill yang saya punya, skillnya yakni critical thinking, adaptability, creativity, dan open to criticism. Dan hard skill saya bisa graphic design, saya bisa menggunakan bahasa Python, SQL, dan C++, dan saya juga bisa melakukan komposisi musik. Nah, untuk tim kami sendiri sangat interest terhadap perkembangan teknologi. Nah, sekian dari presentasi kami. Terima kasih dan selamat siang. Oke, more better ya. Jadi saya pikir kelompok ini sudah lebih bagus di presentasinya, menyampaikannya secara lebih natural, lebih casual, dan juga tadi ya kita bisa lihat potensinya. Jadi ini nanti prosesnya kita sambil saling learning ya dari proses. Jadi mestinya kelompok berikutnya bisa lebih baik. Jadi kita lihat ini juga untuk menunjukkan bagaimana sebenarnya proses kita belajar dari yang lain ya. Dalam konteks ini tidak selalu yang pertama itu buruk ya, tetapi kita malah sebenarnya berterima kasih kepada kelompok sebelumnya yang sudah mempresentasikan sehingga bisa menjadi awal untuk kemudian ditingkatkan terus. Nah, itu konsep pertama yang saya ingin kenalkan. Nah, baik. Mungkin berikutnya kita tadi Mas Tri Wahyu Putra. Silakan Mas Tri Wahyu. Oh, baik Pak, untuk kelompok saya akan dipresentasikan oleh teman saya yaitu Raihan Sakwil. Oke, terima kasih. Permisi Pak, suara terdengar atau tidak? Sangat terdengar dengan baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Mardhani dan teman-teman sekalian. Di sini kami akan mempresentasikan tim branding dan juga akan mempresentasikan interest-interest yang kami telah kumpulkan. Pertama, dari kelompok kami ada Muhammad Fatih Hussein. Beliau adalah ilmu komputer 2019 dengan kode MBTI ISFJ. Experience-nya pada tahun 2020 dia lolos PKM Karsa Cipta, lolos pendanaan. Skill-nya ada di Basic of Data Science, Basic of Android Development, Basic of Image Processing. Dan dia memiliki interest di bidang musik dan Disability Education and Society. Kemudian ada member kita yang kedua itu Raffi Febriandika Utama. Dia juga ilmu komputer angkatan 2019, kode MBTI-nya itu INTP. Experience-nya pada bulan Desember 2019, dia merupakan volunteer untuk Solar Eclipse Observation Committee. Terus tahun 2020 hingga sekarang merupakan software programmer at Gamma Force UGM. Skill-nya itu Basic of Web Development dan juga Basic of Image Processing. Interest dia adalah di bidang natur atau alam, open source, dan juga volunteering. Yang ketiga yaitu Rafif Abdullah Talib. Dia juga merupakan mahasiswa ilmu komputer tahun 2019 dengan kode MBTI INFP. Dia experience-nya pada bulan September 2019 sampai sekarang merupakan Human Resource Staff at OG yang sekarang bisa disebut OGTA, Product Innovation Manager at IGTA at ISX in UGM. Terus pada bulan Oktober 2019 sampai sekarang merupakan Inex Staff di Himakom UGM. Skill-nya yaitu memiliki skill Basic Market Research, Basic of Project Management, dan juga Basic of UI UX Design. Interest-nya dia berada di bidang bisnis, otomotif, dan juga olahraga. Yang keempat ada Raihan Sakwil Sandi Purnomo Raharjo, yaitu saya sendiri, yang merupakan mahasiswa ilmu komputer tahun 2019. Experience-nya dari tahun 2019 sampai 2020 merupakan staf di Permikomnas Yogyakarta. Dari tahun 2020 hingga sekarang merupakan staf di Hirmi MIPA UGM. Skill-nya itu Basic of MySQL, terus juga ada Basic of UI UX Design. Interest-nya dia berada di
bidang olahraga, digital business, dan psychology and mental health education. Yang kelima ada Triwahyu Putra. Dia juga merupakan mahasiswa ilmu komputer tahun 2019. Dia memiliki kode MBTI yaitu ISFP. Dia memiliki experience organisasi dari tahun 2019 hingga sekarang, merupakan staf di Himakom UGM. Kemudian juga dari tahun 2020 hingga sekarang merupakan member of data science at Omah TI UGM. Skillnya itu dia berkecimpung di data science, terus juga basic of music production, terus interestnya dia memiliki interest di bidang musik, olahraga, dan juga food blogging. Nah, sebelum saya menjelaskan apa interest kami yang telah gabungkan, jadi collaboration ini kami telah gabungkan dari beberapa interest yang sudah kami kumpulkan dan juga beberapa skill yang kami punyai. Nah, dari semua skill, interest, dan experience yang kami punyai semua, kami memiliki interest di dunia olahraga, dan kami gabungkan juga dengan dunia teknologi, yaitu nama bisnisnya kita berbisnis di bidang olahraga dengan membuat sebuah earphone khusus untuk aktivitas ketika melakukan olahraga. Nah, tujuan bisnis ini untuk apa? Bisnis ini dibuat untuk agar ketika kita berolahraga kita nyaman untuk memakai sebuah earphone. Kan biasanya kalau misalkan earphone dipakai untuk aktivitas berat mungkin bisa jatuh atau tidak nyaman digunakan. Nah, itu merupakan motivasi kami untuk membangun bisnis ini. Nah, strategi pemasarannya dilakukan menggunakan pemasaran digital, yaitu melalui website dan sosial media. Nah, metode pengembangan bisnisnya menggunakan data science dalam riset dan pengambilan keputusan bisnis. Dalam artian, kita menggunakan metode kuantitatif yang biasanya disebut dalam dunia sosiologi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih atas presentasinya. Menarik juga ya, ternyata profilnya rekan-rekan juga cukup menjanjikan sebenarnya ya. Oke, kita ke next dulu. Berikutnya ke timnya Laili, Alfi Nikmah. Ya. Silakan Mbak Laili atau Mbak Alfi panggilannya. Mohon maaf Pak, untuk yang kelompok Laili akan dipresentasikan oleh saya. Oke, siap. Silakan. Sebentar Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan semuanya. Di sini izin untuk mempresentasikan kelompok kami. Next. Yang pertama adalah saya sendiri. Nama saya Rizky Fauzan Zudi. Saya berpengalaman organisasi menjadi ketua musik Vidya Seni, yaitu salah satu ekstrakurikuler di SMA saya. Yang kedua ada staf humas ekstrakurikuler basket, anggota kesundaan, dan menjadi mentoring acara Career Day 2020. Selanjutnya di sini ada event yang pernah saya lakukan. Yang pertama ada Smart Stock, yaitu acara event musik band. Yang kedua ada basketball competition. Dan yang ketiga ada Kakmus Music Performance Competition tingkat provinsi. Next. Di sini ada soft skill. Soft skillnya jujur, tepat waktu, percaya diri, kreativitas,
dan public speaking. Kompetensinya di bidang musik dan di bidang seperti puisi, dan minat bidang kewirausahaan ada di kuliner dan travel. Selanjutnya ada Bagas Nur Putra, pengalaman organisasi ada di OSIS bidang keterampilan, sekretaris Karang Taruna, anggota Sains Futsal Community, dan anggota sepak bola dan futsal UGM. Event yang pernah dilakukan oleh Bagas yaitu panitia HUT SMA Negeri 4 Yogyakarta ke-69, panitia Euforia, lomba basket antar SMP SMA se-Daerah Istimewa Yogyakarta, dan panitia Patrayuda tryout untuk SMP. Kompetisinya kompetisi Bagas yaitu desain grafis. Di sini Bagas mempunyai hobi yaitu futsal dan touring, dan mempunyai soft skill, integritas, kemauan belajar hal baru, tepat waktu, teamwork, kejujuran, dan kesabaran. Dan di dalam minat bidang kewirausahaan, Bagas tertarik dalam bidang otomotif. Selanjutnya ada Laili Alfi Nehmah. Alfi pernah mengikuti organisasi yaitu Sekretaris Internal Kementerian Kewirausahaan BMKM FIBA UGM. Selanjutnya ada Staf Departemen Minat dan Bakat Himafi, Staf Kader Kesehatan Remaja, dan Sekretaris Karang Taruna. Event yang pernah dilakukan oleh Alfi yaitu Sekretaris Syukuran Wisuda, Sekretaris Webinar Investasi Saham untuk Pemula, Koordinator Acara Posesif, Bendahara Komite Fisik Award, Panitia Ganisda Goes to School, dan Panitia Seminar dan Kesehatan Jiwa, dan next aja. Ini bidang di Alfi ada soft skill yaitu teamwork, persuasif, disiplin, dan tanggung jawab. Bidang kewirausahaan menjadi bagian dari Kementerian Kewirausahaan BMKM FIBA UGM yang memegang berbagai bisnis seperti reseller, apps premium, membuka jasa tutor, mengelola merchandise, dan baju kosa. Hard skill-nya yaitu desain grafis yang dimiliki oleh Alfi. Hobinya ada memasak dan traveling dan mendaki. Next. Selanjutnya ada Larasati Hayu Regita Salma. Pengalaman organisasi yang pernah dilakukan oleh Larasati yaitu pengurus harian divisi pameran user UGM 2021, anggota komunitas seni tinta Rapresia, pengurus forum anak kota Bengkulu, dan pengurus klub Olimpiade dan English Club. Event yaitu ada usaha rice bowl dapur Laras, artis dan panitia bidang DDD pameran Hiper Fantasia 2020, campaigner donasi di Kita Bisa, dan PJ storytelling di Hutsman 7 Bengkulu. Di situ ada portofolionya. Dan Laras ada minat bidangnya di kuliner, kesenian, dan fundraising. Soft skill yang dimiliki yaitu teamwork, persuasif, disiplin, tanggung jawab. Hobi dia seni lukis dan bermusik. Dan selanjutnya ada Nur Ihsan. Pengalaman organisasinya yaitu Gamma Band Divisi Kesekretariatan, anggota komunitas bulu tangkis UGM, anggota KBBP Peleton Inti Stembayo, Karang Taruna bidang kesenian. Dan event yang pernah dilakukan oleh Nur Ihsan adalah panitia HUT Stembayo ke-46-47 dan panitia kunjungan industri PT Pertamina Hulu Energi WMO.
soft skill yang dimiliki oleh Nur Ihsan adalah teamwork, persuasif, disiplin, dan tanggung jawab. Hobi dia adalah memasak dan bermusik, dan minat di bidang kewirausahaannya yaitu kuliner dan seni musik. Terima kasih, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasi dari kelompoknya Laili ya. Oke, berikutnya kita pindah ke ini juga kelompoknya udah mulai bisa menunjukkan potensinya gitu ya. Moga-moga kelompok berikutnya juga semakin bisa lebih meng-highlight potensi dari anggota kelompoknya. Silakan Mas Rizky Hairullah. Oke, baik. Mungkin teman saya Anwar bisa share screen. Cik, suara saya terdengar nggak ya? Aman. Oke, sebelumnya perkenalkan, mungkin saya Anwar dan kelompok saya ada Muhammad Rizky Hairullah, terus ada Muhammad Fatih, ada Erwin Tang Bagus, dan Muhammad Fatur. Mungkin kita bakal mempresentasikan tentang kepribadian kita masing-masing, yaitu dari pengalaman, experience, skills, dan juga interest. Mungkin mulai dari aku dulu. Oke, di sini nama saya Anwar Khairuddin. Saya di sini dari program studi Ilmu Komputer angkatan 2019. Nah, untuk pengalaman organisasi atau kepanitiaan, mungkin ini aku jadiin satu aja, dan aku ambil mungkin yang terbaru, 5 yang terbaru. Yang pertama ada BMKM FIPA UGM, di sini aku menjabat sebagai Menteri Humas. Terus ada Gamma Force, di sini aku sebagai software programmer. Terus di acara Himakom, acara tahunan Himakom, di sini aku menjabat sebagai Subkor Humas di Divisi Public Relation. Terus Gamma Urban itu himpunan mahasiswa se-Bandung yang kuliah di UGM, namanya Gamma Urban. Terus kemarin sempat ngadain acara EduFair, dan di situ aku diundang sebagai pembicara. Terus PPSMB Pascal, PPSMB Fakultas MIPA, kemarin aku jadi staff di divisi acara. Oke, untuk skill sendiri mungkin yang menurut aku perlu di-highlight, ada yang pertama graphic design, walaupun nggak jago-jago banget, tapi masih tergolong bisa graphic design. Terus ada public speaking, yang mungkin ini terlatih juga ketika aku gabung di Humas BMKM FIPA UGM. Terus ada gaming yang mungkin skill yang nggak terlalu bagus, tapi mungkin asik lah buat ditonjolin. Ya, nggak jago-jago banget, tapi bisa main lah. Siap. Oke. Nah, untuk interestnya sendiri, kalau dari aku pribadi, aku ada mungkin interest dari 4 bidang ini. Yang pertama ada web development. Sebenarnya untuk web development ini aku lebih pengen ngembangin website untuk mungkin untuk aku pribadi sebagai portofolio atau gambaran aku di web itu. Terus untuk cyber security, mungkin ini bakal jadi learning path aku ke depannya, karena aku juga emang tertarik untuk cyber security dari awal. Terus ada menulis, sebenarnya ini emang udah hobi aja dari dulu, sering baca juga dan sempat tertarik untuk nulis cerita gitu. Terus yang terakhir ada artificial intelligence, mungkin emang lagi zaman-zamannya industri 4.0, jadi agak tertarik juga untuk mendalami tentang artificial intelligence. Oke,
Lanjut, Muhammad Fatih. Muhammad Fatih mau presentasi sendiri apa gimana? Cek, suara saya terdengar nggak? Mendengar. Oke, saya mulai aja. Nama saya Muhammad Fatih, saya dari Ilmu Komputer UGM 2019. Kenapa saya di situ nulis penasaran? Karena saya ngecap diri saya sendiri sebagai orang yang penasaran. Oke, next. Lalu di sini ada intro saya dulu. Yang pertama saya tertarik ya sama meme. Kenapa saya berani menuliskan saya tertarik meme? Padahal di sini seharusnya saya menjual value diri saya. Di sini menandakan bahwa saya bisa bekerja, tetapi bisa dengan flow yang santai. Kemudian yang kedua, saya menulis saya interest kepada math atau matematika. Ya di sini saya memang dari kecil suka berhitung. Lalu saya punya kerabat-kerabat yang mendukung juga untuk belajar matematika. Lalu yang selanjutnya ada machine learning dan physics. Kenapa saya menulis machine learning dan physics? Di sini saya menandakan bahwa dari ilmu matematika yang saya dapatkan, saya bisa mengimplementasikan ke skill-skill yang lain, ke interest-interest yang lain. Oke, lanjut. Lalu di sini ada skill. Di sini skill saya sebenarnya tidak banyak, jadi saya jadikan satu aja. Yang pertama, saya merasa bisa matematik. Saya dapat menggunakan logika matematis untuk menyelesaikan masalah. Di sini saya sehari-hari sebenarnya sering menggunakan ilmu matematik itu untuk menyelesaikan masalah yang ada. Lalu yang kedua ada public speaking. Saya merasa saya dapat menyampaikan pidato kepada teman-teman saya dengan baik. Lalu di sini ada gaming. Ya, saya sebenarnya tidak jago-jago banget. Cuma di sini saya cuma memberitahu aja kalau saya itu juga orangnya nggak serius-serius banget. Lalu selanjutnya ada yang kooperatif. Lalu kooperatif itu saya merasa jika saya bekerja dalam kelompok, saya akan membawakan hasil yang lebih baik daripada saya bekerja individu. Lalu yang terakhir adalah multilingual. Sebenarnya ini multilingual saya baru belajar, jadi nggak banyak bahasanya. Kayak bahasa Indonesia itu yang udah pasti, bahasa Inggris, bahasa Jawa saya mulai belajar waktu masuk UGM bersama teman-teman. Lalu ada bahasa Tagalog atau bahasa Filipina, saya belajar karena teman-teman di internet saya banyak yang orang Filipin. Lalu ada bahasa Jepang, Arab, Korea, dan lain-lainnya. Oke, lanjut. Lalu di sini ada pengalaman saya. Sebenarnya pengalaman saya itu tidak terlalu banyak, jadi juga saya satuin aja. Saya sekarang berada di organisasi Omah TI. Saya di sini sebagai project manager, serta saya juga menjadi anggota dari divisi data science. Lalu yang kedua ada public speaking training FMIPA UGM 2020. Pada tahun lalu saya diamanahkan untuk menjadi ketua acara. Lalu joins, yaitu acara ilmu komputer untuk setiap tahunnya. Ya, pada tahun lalu saya ditempatkan pada divisi competition Capture the Flag. Lalu pada tahun ini saya ditempatkan di divisi competition data mining. Lalu ada Omah TI Learning Center 2020. Di sini saya diamanahkan menjadi staf divisi data science. Lalu yang terakhir ada LDK 2020 dan 2021 ilmu komputer. Di sini saya sebagai staf divisi acara dan juga sebagai mentor. Oke. Cek, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar, Mas. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahman, mahasiswa ilmu komputer UGM 2019. Next. Jadi interest saya itu ada 4, itu mobile development, jadi membuat aplikasi dari Android sama Flutter, dan sebenarnya bisa nggak cuma itu, jadi sedang mencoba-coba pakai React Native atau yang lainnya itu. Terus ada gaming, traveling, jalan-jalan, itu saya lebih suka travelingnya itu yang ke alam gitu. Terus yang UI design, suka desain tampilan software baik web maupun mobile. Next. Skill saya itu mobile development, Android sama Flutter. Terus UI design itu biasa menggunakan desain pakai Figma. Terus web development itu pakai Laravel. Next. Untuk pengalaman organisasi itu Omah TI, UGM,
sebagai ketua divisi untuk saat ini. Kemudian tahun sebelumnya itu menjadi anggota divisi. Terus untuk saat ini di Karang Taruna Desa itu saya menjabat sebagai bendahara. Tahun lalu itu sebagai humas dan tahun sebelumnya lagi itu sebagai anggota. Terus ini ada achievement itu sebagai finalis Muslim Hackfest 2021, juara 2 Hack UGM 2020 sama semifinalis Erlangga Logic and Programming Competition. Next. Oke, sepertinya udah masuk. Perkenalkan, nama aku Muhammad Rizky Karullah. Biasa teman-teman manggil aku Aero. Mungkin kita bisa lanjut dari ilmu komputer angkatan 19. Mungkin kita bisa lanjut. Oke, untuk skill set yang sekarang saya miliki ada 3. Yang pertama yaitu mobile development, mengembangkan aplikasi berbasis mobile. Untuk tech stack yang saya pakai yaitu Android native menggunakan bahasa Kotlin. Selanjutnya ada web development, menggunakan framework PHP yaitu Laravel. Dan yang ketiga ada graphic design. Software yang saya gunakan yaitu Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, dan juga Figma. Oke, mungkin untuk interest saya sendiri sekarang cenderung banyak karena memang kayak saya pengen nyoba banyak hal, tapi ada beberapa yang sudah saya coba yaitu mobile development, web development, dan software engineering. Mungkin untuk kedepannya masih banyak hal-hal yang pengen saya coba, terkhususnya tentang pemain manajemen, soalnya saya juga bercita-cita untuk menjadi HR. Oke, lanjut. Oke, untuk pengalaman organisasi dan pencapaian, di Himakom UGM, alhamdulillah sekarang diamanahi menjadi Sekretaris Jenderal untuk masa jabatan 2020-2021, menjadi Koordinator VIA Multimedia, Makrab Ilmu Komputer 2020-2021, dan juga menjadi Sekretaris Divisi Sosial Media dan Rumah Tanggaan tahun 2019-2020. Selain itu di Joins, jadi Staf Divisi Finance, di Ramadan di kampus UGM, menjadi Staf Divisi Multimedia, dan juga di Keluarga Muslim Fakultas MIPA, menjadi Staf Divisi Media. Untuk prestasi saya, barengan sama Fatur, juara 2 Hack UGM 2020, finalis Muslim Hackfest 2021, dan saat saya SMA, saya pernah menjuarai OSK komputer untuk tingkat kota Balikpapan. Oke, lanjut. Salam kenal, nama saya Bintang Putra Angkasa dari Ilmu Komputer UGM 19. Lanjut. Untuk interest saya sendiri ada 3 yang paling utama, yaitu yang pertama di front-end development. Front-end itu website, tapi bagian client side-nya, jadi membangun aplikasi yang berhubungan langsung kepada user. Untuk back-end, dulu saya sebenarnya juga sempat mendalami, cuma karena merasa menjalani keduanya cukup berat, jadi saya memutuskan untuk fokus ke salah satunya. Untuk yang kedua, UI design. Saya dari dulu suka sesuatu yang berhubungan dengan seni, jadi seperti graphic design dulu semasa SD sampai SMA sudah mendalaminya. Jadi karena di kuliah ini mendalami komputer, saya hubungkan ke UI UX dan mendalaminya. Untuk selanjutnya yaitu web graphics, yaitu semacam seperti Grafcom kemarin yang mata kuliah ilmu komputer itu, cuma dikhususkan di bagian web. Jadi pendalaman lebih lanjut dari bahasa JavaScript sendiri untuk membangun game, WebGL, animation, dan berbagai hal lainnya. Lanjut. Nah, untuk skill yang mendukung saya kepada interest tersebut adalah pada front end, saya sudah mendalami bahasa JavaScript dan framework React. Serta untuk backend-nya, karena saya tidak ingin backend yang terlalu rumit gitu, jadi saya menggunakan backend as a service yaitu Firebase. Selain itu saya juga sudah mempelajari Vue dan pernah menggunakan Laravel juga. Untuk UI desainnya saya menggunakan platform Figma. Lalu untuk web grafiknya saya mendalami 3JS dan WebGL. Dan untuk pengalaman saya, sekarang ada 4 organisasi yang aktif, yaitu Omati sebagai web developer, lalu ada DSC UGM sebagai hacker, lalu Komatik UGM pada divisi software dan research department, lalu pada Bulak Sumur UGM sebagai bisnis dan pemasaran. Untuk proyek yang pernah saya kerjakan dan event yang saya ikuti, ada Inbound Outbound Omati sebagai koordinator divisi acara, ada Oprek Omati divisi acara. Selain itu mengerjakan Langit Edu, yaitu platform e-learning dari Telkom Poso. Lalu mengerjakan website Joins UGM 2021, mengerjakan website Protevisi, lalu personal website saya Ervin.net, lalu website untuk acara I.O., website bentuk belanja, prototype, dan lain sebagainya. Lanjut.
ini adalah interest utama dari kelompok kita, yaitu semuanya berkaitan pada software, baik itu pada mobile app, tadi ada terus artificial intelligence seperti Muhammad Fatih, machine learning, web, UI UX, lalu graphic design, itu semuanya berkaitan pada software engineering. Jadi interest utama kita adalah pada software engineering. Lalu untuk ini bisa dijelaskan oleh teman saya yang lain. Ya, mungkin sepertinya sudah cukup saja. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Wah, ini sangat sekali ya, komputer science sekali ini, berarti. Baik. Oke, terima kasih untuk penjelasannya ya, terkait dengan timnya. Oke, kemudian mungkin ada yang lain yang belum? Tampaknya masih banyak ya. Oke, kita coba lagi. Kita masih punya cukup waktu. Kemudian mungkin saya panggil mungkin Mas Gatot Hermawan Nugroho, ada nggak? Tadi saya sudah. Oh, sudah ya? Wah, pas berarti. Oke, berarti kalau Emmanuel Bayu Setiaji? Tadi satu kelompok juga Pak sama. Luar biasa, berarti memang pas berarti ya. Oke, kita tebak-tebakan aja nih berarti. Karena belum ada yang volunteer lagi. Muhammad Ikhlas. Baik Pak, sebentar. Oh, belum ya? Oke, sip. Oh ya, sambil menunggu disiapkan, nanti setiap anggota kelompok silahkan mensubmit presentasi kelompoknya masing-masing ya di Elop. Itu sudah saya siapkan submission untuk tim profile ya di sesi idea development. Oke, silakan Mas Muhammad Ikhlas. Baik, sebelumnya perkenalkan kelompok kami terdiri dari 4 orang. Langsung dimulai saja. Yang pertama ada Ali Mahfud dari Ilmu Komputer 19. Untuk pengalaman organisasinya, dia sempat menjadi MC tryout Gajah Lampung Goes to School 2019, kemudian menjadi staf divisi kompetisi Joins 2019, kemudian sebagai anggota divisi Mobile Apps Omah TI 2019, dan terakhir saat ini sebagai Head of Skill Development di Omah TI. Kemudian untuk skillnya, Android Development, kemudian Java, MySQL, dan terakhir Public Speaking. Untuk interestnya di bidang cryptocurrency, Android Development, dan mobile game. Kemudian anggota yang kedua yaitu Maulana Akbar Ibrahim. Pengalaman organisasinya yaitu Rohis, kemudian Dewan Ambalan, kemudian Kewirus Himakom, dan yang paling terakhir Vision Programmer Gamma Force. Untuk skillnya yaitu Java dan Python, kemudian Basic of Image Processing, dan Robot Operating System. Interestnya ada di bidang makanan, martial arts, dan sejarah. Kemudian anggota yang ketiga yaitu Subhan Hasanuddin. Pengalaman organisasinya yaitu sebagai staf Humas Tryout Puspanegara, kemudian Koor Humas Tryout Puspanegara, kemudian sebagai staf seksi lomba, kemudian sebagai anggota Omah TI Mobile Apps, dan sponsorship Dekan Cup 2020. Untuk skillnya yaitu Android Development menggunakan Java, Kotlin, dan backend-nya Firebase, kemudian UI UX Mobile Apps. Interestnya di bidang Android Apps dan trading saham. Kemudian saya Muhammad Ikhlas.
Pengalaman organisasinya yaitu di OMATI Mobile Apps, kemudian sebagai panitia zona kampus di SMA saya, dan pernah di divisi acara Om 2020. Untuk skillnya ada Java, Kotlin, dan Python, kemudian Android Development, dan terakhir Basic of Image Processing. Interest saya yaitu di Android Apps, makanan, dan juga di bidang otomotif. Mungkin anggota lain ada yang mau menambahkan? Ya, sepertinya sekian dulu Pak dari kelompok kami. Oke, terima kasih. Sampai sekarang saya belum menemukan yang gabungan gitu ya antara apa istilahnya itu tidak hanya komputer science saja gitu ya. Belum ya? Oke. Oke, terima kasih Mas Ikhlas, Muhammad Ikhlas dan timnya. Oke, saya masih penasaran. Saya akan coba satu lagi sebelum nanti saya kembali ke penjelasan berikutnya. Saya minta Mas ini, Bagas Nur Putra. Apakah monitor, Mas Bagas? Saya tadi udah di kelompoknya Kylie, Pak. Oke, siap. Kalau gitu ke Brandon Wijaya? Iya, Pak. Belum ya? Belum, Pak. Oke, silahkan. Halo, apakah sudah terlihat ya? Aman. Oke, sudah, silahkan. Oke, selamat siang teman-teman semua dan Pak Mardi, Pak Mardani. Mungkin kami hanya berdua aja kelompoknya, jadi mungkin akan singkat. Oke, perkenalkan saya Dia Mustafa, biasa dipanggil Tova dari Prodi Ilmu Komputer 19. Jadi mungkin memulai dengan edukasi dulu. Saya tadi Prodi Ilmu Komputer dari Fakultas MIPA UGM angkatan 19. Terus di sini ada pengalaman organisasi yang saya jadikan satu sama pengalaman event. Saya pernah jadi staf divisi kewirausahaan Himpunan Mahasiswa Ilmu Komputer tahun 2019-2020, lalu ketua kunjungan industri ke kampus dan ketua kunjungan ke kampus dan industri Himakom tahun 2020, dan sekarang lagi mendapat amanah jadi ketua paguyuban Arek Surabaya Gajah Mada periode 2020-2021. Dan untuk skills-nya sedikit graphic design, Photoshop masih pemula, terus Corel masih pemula. Ini maksudnya Corel bukan AI, maaf salah. Sama basic Python. Terus untuk interest-nya adalah digital entrepreneurship. Ini mungkin interest-nya sangat basic karena saya orangnya adalah kayak sedikit tertarik kepada banyak hal, tapi cuma menggali ke permukaannya saja. Jadi mungkin cuma bisa bilang interest yang general seperti ini. Oke, terus ada saya Brandon Wijaya. Mungkin dimulai dari pengalaman organisasi. Di 2019 saya pernah menjadi anggota divisi dari AS Gamal dan Sisi Gajah Mada, itu salah satu dari bagian komatik. Terus juga pernah jadi anggota project lab SKJ-nya Pak Mardani di awal semester 1, bikin yang Gamma Box itu.
kemudian jadi panitia seminar Cybersec di FMIPA 2019, anggota divisi digital campaign Bumi ID sama What's Going On, dua-duanya di 2020 itu di luar UGM, sama sekarang lagi sedang menjadi ya staff manager untuk UKM Volley. Pengalaman kerjanya yang benar-benar kerja itu ya sampai sekarang itu ada tutor les privat itu lembaga Eduvio. Terus dulu juga pernah iseng ikut-ikutan jadi bisnis consultant di PT KPF, itu PT yang bergerak di bidang bursa berjangka. Untuk keahliannya masih basic C++ sama Swift, bahasa untuk pemrograman iOS. Terus ada ya yang basic-basic kayak Excel, PowerPoint, Word, sama ya sedikit public speaking. Untuk bidang yang diminati sendiri sebenarnya agak banyak. Saya nggak terlalu fokus ke bidang ilmu komputer karena sejujurnya saya juga ilmu komputer cuma buat backup gitu. Jadi bidang yang saya minati kayak bisnis kuliner, belajar bahasa asing, ya ada sedikit game dev-nya, olahraga, saham dan keuangan, dan kesehatan masyarakat. Lebih ke dunia bisnis sama sosial gitu. Itu aja sih. Makasih. Oke. Wah, ini menarik ini ya. Jadi ada punya interest di non komputernya gitu ya berarti ya. Iya, Pak. Oke, baik. Oke, terima kasih. Oke, baik. Ini tadi saya sudah mendengarkan cukup banyak ya dari banyak tim. Meskipun saya yakin ini belum semua karena kita ada 67 orang gitu ya, 66 atau 67 orang. Nah, yang menarik adalah tadi kita sebenarnya sama-sama belajar bagaimana pertama mencoba untuk menyampaikan profil ya masing-masing dari kelompoknya. Nah, ini maksudnya sebenarnya tidak hanya sekedar menyampaikan apa yang ada di tim kita punya, tetapi juga lebih penting dari itu sebenarnya mengidentifikasi apa sebenarnya yang bisa merepresentasikan kelompok kita. Nah, kalau kita lihat tadi misalnya, nah satu kelompok itu kita bisa lihat apakah komposisinya itu cukup heterogen atau homogen. Nah, itu perlu kita kenali dahulu. Jadi istilahnya cara menyampaikan tadi, presentasi satu-satu tadi itu sebenarnya merefleksikan seberapa dalam dan seberapa luas rekan-rekan sekalian itu mengenali kelompoknya. Nah, ini penting karena tanpa itu semua, mungkin kalau dalam konteks kita menjalankan suatu product development jadi sulit gitu ya. Nah, nanti kita tidak bisa jadi apa yang kita kerjakan itu sesuatu yang over skill atau under skill gitu. Jadi sesuatu yang sangat bisa kita tangani atau sesuatu yang tidak bisa kita tangani. Tetapi sisi yang lain sebenarnya mengidentifikasi apakah masih ada beberapa gap atau lubang resource yang ada di kelompok kita. Nah, nanti sehingga kita itu tidak mencari kelompok yang tanda kutip itu, ini sulit juga nih. Kalau biasanya di kampus kalau ada tugas biasanya kan preferensinya mencari rekan yang dekat gitu ya. Dekat dalam artian mungkin satu angkatan, kemudian satu jalan gitu, tempat teman bermain gitu kan, dekat kosnya atau mungkin ya pokoknya kemana-mana orang-orangnya itu saja gitu kan. Nah, tapi kalau nanti kita mau benar-benar bergerak ke arah yang sifatnya profesional, nah mungkin hal-hal semacam itu malah kontraproduktif. Nah, kita harus benar-benar bisa mencari rekan yang bukan saja baik ya, tetapi juga melengkapi. Nah, jadi nggak mungkin timnya homogen jadinya, jadi harus heterogen, tapi heterogennya itu bisa melengkapi kebutuhan skill set dari masing-masing tim gitu ya. Kalau timnya itu membutuhkan arah misalnya untuk pengembangan tadi isunya tentang dunia kuliner dengan teknologi, maka ya kita harus rekrut ya atau teman-teman yang punya interest dengan dunia, yang punya interest dengan makanan gitu, plus tahu teknologi yang nanti bisa digunakan, jadi semacam itu. Dan mostly sebenarnya tidak ada orang yang istilahnya itu super gitu ya, dalam artian bisa semuanya. Jadi semua pasti punya spesialisasi dan nanti kemudian yang paling penting sebenarnya ketika membangun tim itu kita harus bisa mengkombinasikannya itu. Nah, ini menjadi penting. Nah, ini belum di-trigger dengan ide atau produk apa yang akan kita kembangkan, tetapi ini baru
sifatnya kita mengenal gitu. Nah, ini saya sangat meng-highlight ini karena seringkali kalau di dunia startup misalnya, seringkali saya ikut di acara-acara pitch deck gitu ya, atau presentasi ide gitu. Idenya bagus-bagus, tetapi ide itu idenya bagus, tetapi tidak relay dengan kekuatan resource pendukungnya. Nah, jadi saya pengen bikin aplikasi misalnya ya teknologi itu kayak Gojek gitu, tapi ya hanya terdiri dari mahasiswa ilmu komputer misalnya begitu. Nah itu hampir impossible karena untuk membuat Gojek itu ya kita butuh orang yang pengalaman, tahu benar seluk-beluk bisnisnya ojek gitu ya. Nah ini menjadi penting, jadi gitu. Nah kemudian kalau di yang lain misalnya, wah saya ingin bikin kemarin itu ada juga misalnya bikin drone gitu ya, bisa teknologi drone untuk pemetaan atau penginderaan jarak jauh di perkebunan sawit. Nah tidak bisa hanya rekrut orang ilmu komputer, elektronika yang bisa bikin drone-nya, tapi kita juga butuh orang fisika atau orang geologi yang tahu benar di permasalahan di kontur tanah dan lain sebagainya. Nah itu bayangannya. Jadi, nah ini yang nanti akan kita coba lakukan ya. Jadi tadi tidak apa-apa. Tadi dari sisi apa ya? Sebagai bentuk dari refleksi kita mengeksplorasi kita itu siapa, mengenali diri kita sendiri dan juga mengenali teman-teman di sekitar kita itu menjadi penting. Tapi kalau saya lihat tadi tampaknya ini kalau dari masing-masing kelompok tadi menunjukkan bahwa sentimennya memang masih sentimen teman dekat gitu ya. Kalau saya lihat semacam itu, dan to be honest dari pengalaman saya ketika saya misalnya mengajukan masuk dalam pitch deck itu suatu bentuk presentasi singkat untuk menunjukkan ide dan kekuatan resource kita di hadapan investor. Ketika saya sampaikan bahwa oke, ini saya membawa teman dekat saya untuk bisnis ini, itu langsung ditolak gitu ya. Jadi it's not work gitu for professional. Jadi itu yang diingat ya teman-teman. Jadi bisa jadi ini juga mendorong agar teman-teman ini harus berani untuk merangkul, kemudian membuka komunikasi open mind terhadap teman-temannya yang ada di luar sana, yang tidak selalu harus satu jurusan, tidak harus satu universitas bahkan tidak boleh hanya satu negara begitu. Nah itu menjadi sangat penting. Contohnya saat ini saya juga berkolaborasi kencang dengan teman-teman teknologi evangelis gitu ya di Myanmar, di beberapa negara yang lain. Kita coba bikin ide, yuk kita kembangkan. Saya punya ide di Indonesia kayak gini, bagaimana kalau diterapkan di sana jadi bentuknya apa. Nah itu dilakukan terus menerus ya gitu. Bahkan ya kita akhirnya harus meminggirkan sedikit ya, sentimenitas kita, nasionalisme kita tanda kutip gitu ya. Jadi dalam artian tidak harus selalu orang Indonesia yang harus kita ajak kerjasama kalau kita mau growth gitu. Kemudian juga kita juga mulai mengenal bahwa kita harus kolaborasinya itu saling open gitu ya, tidak harus orang Jawa semua misalnya gitu ya, atau mohon maaf nih ya sesuai satu agama begitu, tidak juga gitu. Jadi kita harus combine, sangat combine. Begitu itu yang menyebabkan kolaborasi terjadi. Nah, itu poin review dari saya untuk dari presentasi masing-masing tadi. Nah, nanti silahkan di-submit dahulu, nanti saya akan melakukan review, sehingga minggu depan saya akan mencoba men-trigger merging ya. Jadi saya akan lakukan bagaimana proses matching gitu ya, atau matching frame. Jadi kita akan coba nanti ada simulasi, kita mencoba membuat kelompok yang memadukan antar disiplin ilmu sesuai dengan proyeknya. Saya sudah siapkan skenario proyeknya. Nanti kemudian kita akan bikin mekanisme di minggu depan untuk mendevelop itu, begitu ya. Tapi pada tahapan ini, ya, terima kasih rekan-rekan sudah menyelesaikan tugasnya dengan mempresentasikan dengan cara untuk mengenal diri sendiri. Oke, mungkin ada pertanyaan untuk poin ini? Oke, baik. Jika tidak ada, maka terima kasih atas sesi pada siang hari ini. Untuk sementara kita cukupkan, kita akan bertemu lagi di minggu depan.
untuk ada materi dan juga ada apa istilahnya itu ada aktivitas nanti bersama-sama untuk create